Ya, pada video ini saya ingin sharing ya tentang salah satu studi kasus data analitik ya yang diambil dari buku Statistics for Management. Ya, jadi di sini mengolah raw data menjadi satu insight ya, data informasi yang menarik. Kalau dilihat dari soalnya, ini manajer produksi Delmon Carpet Company. Dia bertanggung jawab untuk menganalisa dan memperhatikan hasil produksi 500 alat tenun karpet atau 500. Tetapi 500 ini tidak semua dicek dia satu-satu. Dia ambil sampel saja setiap harinya itu sekitar 30. Nah, dari 30 yang diambil ya dari 500 itu dia diminta untuk mengambil kesimpulan bagaimana hasil produksi. Ya, jadi pertanyaannya di sini, ini datanya nih. Ya, ini filenya dalam format PDF. Bagaimana caranya kita mengolah di Excel untuk mencari hasil produksi karpet looms yang terendah sampai yang tertinggi dan rata-rata. Kemudian jika sampelnya ini dibagi menjadi 3 bagian ya, 3 kelompok, katakanlah kelompok kecil, menengah dan besar. Nah, hitunglah persentase dari setiap kelompok itu ya, atau hitunglah frekuensi distribusinya ya. Dan yang ketiga, hitung relatif. Oke, kita pakai Excel ya, ini Excel sudah buka. Jadi bagaimana? Pertama kita mengimport dulu data yang dari PDF. Jadi caranya ini kita ambil data, kemudian get data. Ini ada from file, di sini ambil from PDF ya. Nah, ini filenya. Kita import. Nah, ini dia ya. Ini kalau kita lihat, ini dia datanya. Ini pertanyaannya dan ini keterangan soalnya ya. Jadi kita ambil ini, kita klik aja load. Oke, ya. Jadi dia udah langsung tampil di Excel ya. Ini kita close saja ya. Nah, untuk memudahkan kita ya mengolah data, karena ini sudah dalam bentuk table ya, kita copy aja ini, kemudian kita letakkan sheet. Ini value-nya yang kita ambil. Oke, jadi yang ini kita ya. Nah, jadi ini datanya sudah kita dapat ya. Ini datanya ini sudah kita dapatkan. Jadi kita format dulu to fit column. Oke, data ini ada 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 kali 5 ada 30 data. Bagaimana cara mengolahnya ya, untuk mencari yang terbesar, yang tertinggi ataupun yang average-nya ya. Jadi bisa saja kalau kita pakai fungsi di sini ya. Kita pakai fungsi, misalnya fungsi min ya, sama dengan kita ambil di sini. Ya, kurung. Nah, ini sudah 15,2. Kemudian max-nya ya kita ambil. Jadi minimumnya ada 15,2, maksimumnya ada 16,9 ya. Average-nya ada berapa? Kalau kita lihat average-nya, nah ini dia. Ya, 16 ya. Jadi kalau misalnya ini kita ubah ya, ini katakan 19 di sini ya. Ini formulanya semua akan berubah ya. Itu kegunaannya kita pakai fungsi ya. Tetapi kalau kita ingin menghitung secara otomatis semuanya, itu kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu pakai cara data analis. Jadi ini data ini di blok ya. Ini pertama kita ambil aja di data ini ada data analis. Nanti kalau nggak ada, di add-in-nya kita tambah ya. Ini data analis, kemudian kita ambil statistik, kita oke-kan. Nah, untuk input range-nya yang mana? Input range-nya itu ini ya. Nah, kemudian output range-nya kita letakkan di sini ya. Kita ambil, kemudian output range-nya kita letakkan dia di sini ya. Akan di sinilah ya. Oke ya, jadi ini data yang dianalisa. Jadi ada berapa kolom? Ada 6 kolom, sementara kita anggap satu kolom ini semua satu data. Jadi bagaimana caranya? Nah, untuk mengolah pakai data analisis, artinya kita harus menggunakan satu kolom data saja. Jadi data yang ada ini kita hapus, kita buat dia menjadi satu kolom. Bagaimana cara membuat satu kolom ya? Membuat data ini jadi satu ya. Nah, seperti ini. Ini kita ambil, kemudian kita tutup kurung. Nah, ini dia. Oke ya. Jadi dari 15,2 ini 15,7, 15,9 ya. Jadi dia ngambil dari kiri ke kanan sampai paling bawah 16,9. Nah, ini dia.
Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana yang terkecil sama yang terbesar ya. Kita pakai fungsi yang sama, tuples, hanya saja ditambahkan di sini. Ini kita koma 2 kali, kemudian kita tulis saja true. Oke, nah langsung kelihatan ya 15,2 dan ininya 16,9 ya. Jadi kalau kita pakai fungsi, ini kalau kita ganti misalnya jadi 20 ya, maka dia akan terganti semua. Ya, dia akan terganti semua. Ini kan ini kita ganti 20, berarti 20 yang tertinggi ya. Jadi tadi kita kembalikan ke 15,2. Oke. Nah, untuk kita mengolah data menggunakan data analisis tadi, ini kita harus copy ya. Kemudian kita letakkan dia di sini sebagai paste value ya. Oke, jadi inilah data awalnya ya yang bisa kita olah dan baru bisa kita pakai data analis di sini ya. Kemudian descriptive statistik ya. Ini data yang diambil itu adalah ini ya. Oke. Nah, kemudian dia tidak punya first row-nya, output range-nya kita letakkan dia di mana? Kita letakkanlah dia di M sini ya. Kemudian kita oke-kan. Nah, jadi dia akan kelihatan dari data analisis ini ya. Minimumnya kan 15,2, ini 16,9 ya. Nah, rata-rata average-nya mana ya? Average-nya di sini bisa kita lihat ya, di sini nggak ada ya. Min rata-rata nih, min ya 16,03 ya. Ini kalau kita buatkan dia ada berapa? 16,04 ya. Oke. 16,37 dan sebagainya. Oke ya, jadi ini jawaban yang pertama daripada soal ini. Berapa hasil produksi carpet looms ya, mulai dari tertinggi, terendah dan rata-ratanya ya, bisa kita dapatkan dengan 3 cara ya. Cara pertama itu dengan menggunakan fungsi min, max dan average ya. Cara kedua dengan mempergunakan ini ya, data analisis. Ya, cara ketiga dengan mempergunakan tuples ya. Jadi kalau perbedaannya ini saya ganti 20 misalnya ya. Di sini 20 ya. Dengan data analisis ini dia tidak berubah. Jadi yang berubah itu ketika kita mempergunakan ya fungsi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya untuk jawaban pertanyaan yang